Parameter selanjutnya yang perlu kita cari setelah kita memperoleh FMY dan EM adalah jari-jari girasi dari kolom komposit tersebut, RM. Secara formal memang ini kita peroleh dari perhitungan I komposit dibagikan dengan luasan komposit, ya. Cuman ini rada lama ya proses perhitungannya. Ada satu pendekatan yang biasa dilakukan. RM itu paling tidak atau harus lebih besar atau sama dengan 0,3 dari diameter kolom komposit tersebut, ya. Diameter kolom komposit. Kalau dia persegi ya berarti dari lebar kolom kompositnya atau lebar, ya, atau dimensi terkecil lah, dimensi terkecil dari kolom komposit. Jadi maksudnya kalau dia melingkar ya ini D, ya, saya ilustrasikan saja ini D. Kalau dia persegi begini ya mungkin yang terkecil ini D-nya. Ya kalau dia persegi ya sama aja, ya D salah satunya. Nah, hanya pendekatan ini hanya ada di peraturan Amerika, ya. Jadi ini saya coba carikan di peraturan kita, di SNI-nya belum terlihat, saya belum bisa menemukan pernyataan ini di peraturan SNI kita bahwa RM itu bisa didekatin dengan 0,3 kali diameternya. Nah, ini ya akan saya gunakan sementara di sini supaya mengilustrasikan nanti lengkap mencari kekuatan aksial kolom komposit. Nah, kalau saya memang SNI tidak memiliki pendekatan ini, kita nanti akan menghitung secara formal RM itu menggunakan pendekatan dari mekanika bahan, bahwa itu RM itu akar dari I komposit dibagikan A komposit, ya. Tapi itu nanti selanjutnya kita bahas. Jadi untuk sementara kita menggunakan pendekatan bahwa RM itu adalah 0,3 kali diameter penampang kompositnya. Yang dalam hal ini berarti kita mendapatkan 0,3 dikalikan 500 mm yang diameter komposit kita kan. Jadi ini dapatnya 150 mm. Dan syarat itu juga menyebutkan bahwa ini harus lebih besar, karena ini minimal ya, harus lebih besar dari RY-nya baja ya. Karena dia kan menekuk di sumbu lemahnya, ya makanya RY, ya. Untuk WF, untuk baja H beam itu sama aja RY sama RX. Nah, dalam hal ini kita lihat di tabel baja itu nilainya 75,1 mm. Jadi oke, ya. Jadi kita menggunakan persamaan ini. Jadi pendekatan ini bilang RM-nya itu 0,3 D dan dia harus lebih besar dari RY dari baja non komposit, dan ini memenuhi. Oke, kita lanjut proses perhitungannya setelah kita memperoleh 3 parameter yang penting ini di kolom komposit, FMY, EM, dan RY sudah diperoleh. Nah, kalau ini sudah diperoleh, kita prosesnya kembali lagi ke seperti kita mendesain atau menghitung kekuatan batang tekan yang sudah saya tunjukkan. Sebentar saya kopikan prosesnya ke sini untuk kita lihat kembali. Setelah FMY dan EM, RM sudah diperoleh, maka kita kembali ke proses ini ya, menghitung kuat tekan rencana sebuah balok
sebuah kolom komposit. Jadi tahapan pertama adalah kita menghitung lambda C ini supaya kita nanti tahu kategorinya kolom pendek, menengah atau panjang kah, ya. Jadi kita hitungkan lambda C-nya seper V. LK-nya ini kalau diingat tadi awalnya itu dia sendi-sendi di soal kita, jadi panjangnya sama dengan panjang fisik sama dengan panjang tekuknya, yaitu 5000 mm. Dan ini RM-nya tadi sudah kita peroleh, ya. RM-nya yaitu 150 mm ya di sini. Kemudian FMY yang sudah kita peroleh tadi, dan ini dia ya, FMY, dan ini nilai FM-nya. Oke, jadi ini kalikan dengan akar FMY-nya 590,63, 590,63 dibagikan EM-nya 293,280. Ini sebentar saya hitung hasilnya. Nilainya 0,476. Dengan demikian, dia masuk di kategori yang ini ya. Dia kolom menengah. Karena nilainya berada antara 0,25 sampai 1,2. Sehingga dengan demikian, kita menghitung faktor omeganya menggunakan persamaan 1,43 dibagikan dengan 1,6 kurang 0,67 kali lambda C yang baru kita peroleh tersebut. Nah, ini hasilnya 1,12. Ya, jadi kita sekarang terakhir adalah menghitung berapa nilai kekuatan kolom kompositnya. Di sini kita menggunakan rumus 0,85 dikalikan dengan A steel. Jadi ini yang perlu diingat, walaupun dia sudah menjadi komposit, ketika menghitung kekuatannya, kita hanya menggunakan luas profil bajanya. Pengaruh komposit itu terlihat di FMY-nya dan ketika menghitung lambda C-nya. Tapi pada saat menghitung kekuatannya, luasan tetap menggunakan AS, luas steel ya, yang yaitu WF 300, 310, 15 yang ini tadi ya, dari tabel baja 119,80. Kalau dijadikan milimeter persegi 11980, dan ini tadi kita dapat 590,63, 590,63 dibagikan omega yang baru saja kita peroleh. Nah, ini hasilnya dalam Newton, lalu kita kalikan dia, bagikan dia 1000 supaya kita mendapat hasilnya tidak terlalu banyak angkanya tapi di dalam kilonewton. Hasilnya adalah ini 5387,8 kilonewton. Ya, inilah kekuatan dari kolom komposit tersebut ketika dia memikul beban aksial. Demikian prosesnya ya. Jadi kalau saya ulang sedikit supaya lebih paham keseluruhan contoh soalnya. Ini soal yang akan kita cari kekuatannya dan parameter-parameternya. Kita walaupun tidak diharuskan ini mengecek syarat-syarat SNI untuk kolom komposit, tapi kita tambahkan supaya kalian paham apakah nanti pada proses mendesain syarat-syarat ini dipenuhi apa tidak. Sebenarnya prosesnya itu mulai dari sini secara langsung ya. Jadi tahap pertama, kalau ini bisa saya tuliskan sebagai tahap pertama,
Ya, ini tahap pertamanya di sini. Ini tahap kedua, kita menghitung parameter EMY, FMY dan EM. Ini mutu material-materialnya dan luasan masing-masing material di relatif terhadap luasan baja. Dan untuk beton ini luasannya luas gross dikurang luas steel, profil steel, walaupun sebenarnya masih ada lagi bisa dikurangin dengan luas profil luas baja tulangan ya. Tapi di sini saya ambil hanya mengurangi luas profil baja saja. Ini EM-nya, proses dari perhitungannya baja dan beton. Lalu setelah mendapat EFMY, tahap yang ketiga sebenarnya ini ya. Kita menghitung RM. Sebentar ini. Ini ya, tahap ketiganya. Nah, ini memang kelihatannya sederhana di sini karena kita menggunakan pendekatan. Nanti akan saya jelaskan kalau kita tidak menggunakan pendekatan bagaimana cara mencari RM-nya ini secara formal. Lalu tahap yang keempat ya masuk ke sini, langsung ke proses ini seperti kolom batang tekan biasa dengan menggunakan luasan baja dan FMY yang sudah digunakan dari hitung sebelumnya, dan lambda omega ini dihitung berdasarkan besarnya lambda C yang kita peroleh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami proses perhitungan kolom kompositnya. Selanjutnya akan kita bahas secara formal menghitung RM ini sebelum kita lanjut ke perhitungan kekuatan lentur kolom komposit.